Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton podcast semuanya. Kita kenalan dulu yuk sama ada Marani, ada Putri, ada Ratu, ada Rida, ada Satria, ada Wafa dan saya sendiri Irsyad. Kami di sini akan menghadirkan seorang pemuda sebagai bintang tamu atau narasumber untuk bersama membahas mengenai perkembangan digital terhadap komunikasi dan budaya. Sebelumnya kita sapa dulu yuk terlebih dahulu moderator dalam podcast kita kali ini. Halo Ratu. Halo Irsyad, halo juga semuanya. Oke Ratu, mungkin boleh langsung aja nih dimulai. Kan udah barengnya sama narasumber kita. Oke, kita mulai aja ya. Kebetulan narasumbernya ada di sebelah Ratu. Gimana Bang, apa kabar? Halo. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi di podcast kali ini kita mau sharing-sharing sambil ngobrol santai aja sebenarnya. Boleh Bang ya? Boleh, sip. Oke, untuk memulai nih boleh perkenalan diri dulu Bang Ardi, karena di sini ada teman-teman Ratu dan penonton podcast ini juga yang belum kenal sama Bang Ardi. Oke. Siapa namanya, latar belakang pekerjaannya. Jadi silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi pembicara lah. Kita sharing-sharing di sini dalam satu podcast. Perkenalkan, nama saya Ardi Noval Fahri, panggil dengan Ardi. Kadang ada juga yang manggil nama saya Fahri karena nama belakang saya Ardi Noval Fahri, jadi ada juga yang manggil Fahri. Saya kebetulan bekerja di salah satu instansi pemerintahan, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Saya menjadi sekretaris kepala biro, menjangkap juga jadi ajudannya kepala biro. Gitu. Terima kasih. Oke guys, jadi karena kita udah kenal nih ya sama Bang Ardi, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng mengenai pembahasan kita tentang era digital. Tapi Ratu mau nanya dulu deh sama Ardi. Bang Ardi udah tahu belum sih era digital itu apa? Alhamdulillah. Pasti tahu ya, karena itu menjadi satu arus global yang ada di masyarakat, yang ada di publik. Oke. Mungkin nih, tadi kan udah sedikitnya udah dijelasin ya. Kalau boleh juga Ratu mau tahu nih, mau tahu lebih jelas era digital menurut Bang Ardi itu seperti apa sih? Oke. Menurut saya era digital itu dari kata era dan digital ya. Era itu kan apa ya? Satu masa, satu zaman, di mana bisa dikatakan zaman sekarang ini dijadikan sebagai era digital karena semua dari mulai tradisi, kebiasaan masyarakat, arus global itu, arus masyarakat itu semuanya sudah dialihkan kepada satu hal yang digital, mulai dari komunikasi, mulai dari budaya, bahkan sampai masuk ke dalam pekerjaan, itu sudah didigitalisasi semua, sehingga dalam tujuan untuk mempermudah daripada aktivitas keseharian masyarakat. Itu sih kalau menurut saya. Benar banget, setuju sama Bang Ardi. Benar dan sangat jelas. Mantap. Betul banget. Kalau gitu aku izin masuk ya Bang. Siap. Terus kalau di pekerjaannya Abang sendiri udah nerapin digitalisasi gitu nggak sih Bang? Boleh dijelasin. Oke, kalau di pekerjaan saya sebetulnya kebetulan ada aplikasi yang namanya Simaya, Sistem Perkantoran Dunia Maya. Jadi apapun yang berkaitan dengan karena saya bergelut dengan pimpinan, jadi apapun yang berkaitan dengan kegiatan pimpinan, jadwal-jadwal pimpinan, janji-janji kepada pimpinan, lalu juga surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan, itu semuanya dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Simaya tersebut. Jadi semuanya terstruktur dengan rapih tuh. Jadi kita tahu besok Bapak mau ada kegiatan apa, Bapak mau bertemu dengan siapa, itu ada semua di situ. Gitu. Jadi khusus untuk di pekerjaan saya mungkin yang paling digunakan itu sistem Simaya daripada subag-subag yang lainnya. Karena khusus dari pekerjaan saya itu semuanya berkaitan ya. Jadi perlu yang adanya digitalisasi seperti itu. Begitu. Oke, baik. Berarti perkembangan digital ini emang udah masuk dan juga udah berpengaruh juga ya dalam pekerjaannya Bang Ardi? Ya, masuk, berpengaruh, jadi kebiasaan sehari-hari akhirnya karena dituntut juga dengan pandemi.
Dan juga kebetulan saya ada kedai kopi, jadi digitalisasi ini sangat berperan dalam keseharian aktivitas kedai kopi saya, buat promosi, buat memperkenalkan dan lain sebagainya gitu. Biasanya kalau promosi melalui apa tuh Bang? Kita bisa mulai dari Instagram, kita juga kemarin sempat bikin TikTok tapi belum ada videonya karena memang belum sempat dan lain sebagainya. Banyak sih yang kita gunakan, itu jadikan sebagai sarana media untuk promosi begitu. Berarti media sosial. Ya. Berarti Bang, Abang ini udah termasuknya orang digital nih, karena kan dari cerita Abang tadi tentang digitalisasi di kerjaan, kelihatannya Abang ini udah termasuk orang yang paham dan juga mengikuti perkembangan digital gitu, ya gak sih guys? Iya, bener banget, setuju. Benar banget. Bang, punten sama ini aku ada pertanyaan nih Bang. Oke. Kalau menurut Abang sendiri promosi lewat media sosial itu seberapa efektif? Saya izin menjawab, itu sangat efektif sekali, apalagi di zaman pandemi ini. Mulai dari kalau dulu mungkin saya zaman sebelum jualan di promosi melalui media sosial, dulu saya mungkin masih pakai ini ya, di kantor itu masih pakai selembaran ya, masih pakai apa, poster, menu, saya cetak dan lain sebagainya, terus saya bagikan ke orang-orang, lalu tahu. Kalau sekarang, karena di kantor juga cuma beberapa persen yang masuk, saya bingung juga awalnya, gimana caranya saya mau mempromosikan ya. Ternyata ya itu, mulai dari saran dari teman-teman, karena ada yang namanya media sosial, ada Instagram, ada dan lain sebagainya. Makanya mulai dari tahun 2020 kemarin, saya mulai aktifkan yang namanya promosi di Instagram. Itu ternyata setelah saya coba, itu efektif. Terlebih lagi sekarang, kedai kopi saya itu ada di pelosok pedalaman satu komplek. Jadi orang susah untuk menjangkaunya kalau nggak saya kasih tahu dulu. Dan berkat dari komunikasi, berkat dari digitalisasi ini, orang-orang jadi tahu sih. Itu sangat efektif sekali menurut saya. Terus juga Bang, yang tadi Abang bilang kalau misalkan digitalisasi itu sekarang udah menjadi kebiasaan kita, apakah yang dinamakan kebiasaan itu bisa masuk juga ke yang namanya budaya? Karena kan yang namanya budaya kita kan awalnya dari kebiasaan ya. Nah, apakah dengan kebiasaan yang tadi Abang sebutkan itu udah termasuk menjadi budaya? Enggak sih kalau misalkan segala sesuatunya itu udah digital. Ya, itu sudah menjadi budaya ya, sangat jadi budaya kalau menurut saya, apalagi buat kita nih masyarakat milenial. Ini kalau saya sebut ini setan gepeng, ini nggak bisa lepas dari tangan kita. Kenapa? Karena ya ini adalah daripada sumber digitalisasi tersebut. Jadi ini sudah menjadi budaya yang melekat terutama bagi kita. Mulai dari aspek agama ya, kita mungkin nggak ada lah yang cuma naik ke atap terus kita adzan kayak Bilal bin Rabah, itu udah nggak ada kan. Kita pakai mic gitu kan. Kita juga ngaji sekarang udah nggak cuma pakai ya ngaji di masjid, kita di YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu sudah menjadi budaya, masuk ke semua lini masyarakat, baik itu keagamaan, baik itu sosial, baik itu birokrasi. Bahkan sekarang pengalaman saya di kantor, birokrasi dengan pimpinan itu nggak harus yang kayak siapa izin saya mau begini. Banyak dari atasan-atasan saya yang memang kalau mau laporan ke pimpinan itu melalui WhatsApp, melalui telepon, begitu. Jadi itu sudah menjadi budaya yang melekat sekali bagi bangsa kita ya, negara kita di Indonesia nih khususnya dengan generasi milenial seperti kita. Gitu sih menurut saya. Kan gini, karena kita kan sekarang tuh udah hidup di tengah era digital. Menurut Abang sendiri kira-kira gimana sih perkembangan digitalisasi dalam aspek komunikasi dan juga budaya? Ya, oke. Kalau perkembangan dari aspek komunikasi ya, seperti tadi yang saya bilang, mulai dari sisi agama, kita udah mulai pakai media digitalisasi. Dan juga saya punya pengalaman seru dalam aspek komunikasi khususnya ya. Saya punya teman namanya Ihya Sunan Muhammad Rizki. Beliau itu kuliah di Al-Azhar Kairo. Saya dulu sama-sama berjuang mau ke Kairo, cuman yang dapat rezeki Ihya. Ketika Ihya udah ke sana, kita kan nggak tahu budaya di sana seperti apa yang ada di sana, kita nggak tahu. Tapi dengan adanya digitalisasi ini, contohnya Zoom, Google Meet, kadang juga kita live streaming di IG bareng, saya jadi tahu, oh ternyata tidak setandus yang saya pikirkan Mesir itu. Oh nggak cuma onta ternyata.
Oh, nggak cuma orang yang berjanggot, ada juga yang nggak berjanggot di Mesir, begitu. Jadi melalui komunikasi ini, jadi ya kita lebih lebih bisa mencakup orang yang diantar di luar negeri. Mungkin kalau dulu kita punya pager, kita misalkan pacaran sama orang Bandung, baru kita bisa. Tapi kalau kita punya pager terus pacar kita ada di Australia, nggak bisa kita pakai pager. Kalau zaman sekarang digitalisasi, wah itu mau ada di New Zealand, mau ada dimanapun, kayaknya perkembangan aspek komunikasi itu sangat pesat ya kalau di zaman digitalisasi itu. Begitu sih. Dan mungkin ya kalau budaya ya, dari aspek budaya juga saya tambahkan. Dari aspek budaya ini media sosial amat sangat pesat, amat sangat berdampak sekali karena kita punya yang namanya Instagram, kita punya yang namanya TikTok, kita punya yang namanya YouTube dan lain sebagainya. Banyak banget ya dari luar negeri, komunikasi-komunikasi dari luar negeri yang baik dan juga buruknya. Dan di Indonesia ini termasuknya saya katakan adalah karena arusnya itu terlalu pesat, jadi kita mungkin terbawa arus. Bisa saya bilang begitu. Kita bagus di aspek komunikasi, tapi di aspek budaya ada satu kekurangan lah yang ada di Indonesia ini. Budaya yang masuk itu terlalu cepat arusnya sehingga ya kita terbawa arusnya begitu. Mungkin karena masyarakat kita yang gampang ikut-ikutan Ya, kalau ada yang gampang viral gitu ya. ikut-ikutan Oke, gitu. iya, Atau benar-benar. bahasanya zaman sekarang itu bahasanya Luhut itu jadi latah, bahasa latah gitu. iya. Itu sih. Terus kalau misalkan seperti itu, kira-kira apa sih dampaknya gitu dari mudahnya budaya luar yang masuk ke kita? Kalau dari hal itu, jadi kita bisa pahami mulai dari gaya hidup ya. Ya. Di orang Indonesia itu jarang, kalau kita telaah dulu sejarah-sejarah dulu juga, jarang kayaknya ada orang Indonesia yang artinya punya rambut dipang gitu kan, diwarnai dan lain sebagainya. Kayaknya orang Indonesia dulu orangnya kalem-kalem. Dengan adanya budaya ya tradisional, dengan adanya arus budaya yang masuk ini, wah tiba-tiba orang jadi latah. Tiba-tiba orang rambutnya jadi pada warna merah semua, rambutnya jadi warna biru, warna-warni dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu termasuk daripada dampak digitalisasi. Iya, benar. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Bang, berkaitan Siap. sama tadi kan katanya teman Abang ada yang kuliahnya di Mesir ya Bang? Ya. Nah itu kalau pas Abang berinteraksi sama dia secara online mungkin lewat Instagram, berarti kan Abang melihat kehidupannya mereka di sana. Ya. Itu berarti apakah Abang mendapatkan sesuatu informasi baru mengenai budaya yang ada di sana atau enggak? Saya sangat mendapatkan informasi yang baru ya. Mulai dari kebetulan saya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang itu ada anak agama. Saya dari kelas agama, bukan dari IPS atau IPA. Jadi ya berkutatnya di agama. Dan ketika saya yang saya pelajari di di Mandua Kota Serang, bahwasannya Maulid itu adanya Maulid Nabi. Nah, ketika saya dengar teman saya ada di Mesir itu, ternyata Maulid Nabi itu lebih jarang diadakan. Nah, yang lebih sering diadakan itu adalah maulidnya siapa? Maulidnya cucunya Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu salah satu. Yang kedua, saya juga kebetulan perokok. Nah, ketika saya tahu ternyata kalau di sini kan ya rokok ada Sampurna Mil, Camel dan lain sebagainya. Ternyata kalau di sana ada yang namanya Cleopatra, keren juga kata saya. Ini jadi istri Firaun dijadikan rokok, saya bilang. Itu adalah salah satu informasi baru yang menurut saya unik. Dan di sana yang baru saya tahu, orang itu kalau pegang ini, orang lain itu akan nunjuk dia, oh haram, 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 karena ini di sana disebutnya adalah barang haram. Kalau kita mungkin rokok itu dilegalkan dan lain sebagainya, tapi informasi baru di sana, rokok itu termasuk yang haram lah dikatakan, itu dari jumhur ulamanya. Begitu ya, informasi banyak banget. Kalau saya ceritakan di sini bisa sehari semalam kayaknya, gitu karena seru sih gitu. Berarti emang banyak banget ya manfaat digitalisasi yang bisa kita rasakan di kehidupan kita juga. Ya, banyak. Secara langsung kita di sini juga mendapatkan insight-insight baru dari pengalaman yang Abang bagikan. Ya, alhamdulillah. Nah, Bang, dari banyak manfaat yang tadi udah dijelasin, kalau misalkan kita ngomongin tentang budaya sama digital ya, menurut Abang sendiri, yang tadi manfaat dari adanya digital itu udah banyak, tapi apakah dengan adanya digitalisasi yang banyak, budaya juga dapat luntur, Bang? Itu gimana menurut Abang? Oke. Balik lagi tadi saya katakan, bisa jadi ya luntur karena tadi arus yang dibawa terlalu pesat.
Kalau kita baca bukunya Renald Kasali, beliau itu adalah dosen UI, dia membuat buku yang namanya MO, mobilisasi orkestrasi. Ini adalah salah satu dampak daripada pesatnya digitalisasi, arus globalisasi yang sehingga merubah daripada kebiasaan kita. Makanya kalau kata Renald Kasali, mobilisasi orkestrasi ini adalah salah satu dampak terbesar yang ada pada digitalisasi pada saat ini. Mau juga saya katakan, mobilisasi orkestrasi yang menjadi dampak daripada digitalisasi ini sangat berpengaruh kepada opini masyarakat gitu. Jadi opini masyarakat yang semula baik bisa menjadi tidak baik karena adanya si digitalisasi ini. Sebetulnya betul tadi banyak banget manfaatnya. Tapi di sisi itu kita nih para akademisi, para mahasiswa, para orang-orang yang berkutat dengan intelektualitas tuh harus bisa memberikan dan menjelaskan batasan kepada masyarakat bahwasannya stop ini loh batas digitalisasi agar tadi kebudayaan asli itu nggak mudah luntur. Sayang kita punya banyak budaya-budaya yang amat sangat bagus ya, contoh kayak debus, kita punya makanan-makanan yang enak itu yang harusnya dijadikan digitalisasi adalah media, dijadikan sebagai wadah. Bahwasannya makanan-makanan itu enak dan kita bisa bawa ke ranah nasional, bukannya dialihkan ke pizza, bukannya dialihkan ke spaghetti, bukannya dijadikan kimbab, kimchi dan lain sebagainya. Ada ongol-ongol, ada yang namanya cuwer enak tiap Ramadan itu dicari, cuma orang nggak tahu. Jadi orang tuh dulu yang biasanya setiap Ramadan itu dijadikan satu kebiasaan, sekarang penjual ongol-ongol, penjual cuwer pada pusing. Ini siapa yang mau beli karena orang nggak kenal gitu. Itu yang harusnya dalam digitalisasi kita gunakan sebagai apa? Peningkat kebudayaan di Indonesia, pererat gitu tuh budaya yang ada di Indonesia. Kan bentuk cinta kita kepada tanah air, cinta akan budaya bangsa Indonesia. Jadi seharusnya adanya digitalisasi ini kita bisa mengembangkan yang namanya cinta tanah air gitu tuh, manfaatkan. Bener nggak sih? Iya, betul. Benar. Benar nggak guys? Benar banget, setuju. Benar banget, Bang. Setuju banget, Bang. Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia justru yang membawakan dan mengenalkan budaya kita secara internasional gitu ya. Ya, betul. Ibarat pacar. Oke. Kita tuh ibarat pacar sama budaya Indonesia. Harus pinter-pinter ngejaga, pinter-pinter ngerawat. Kalau enggak dicolong sama orang lain. Itu kan yang jadi masalah. Kalau dicolong sakit hati, ya kan? Yang nyesel kita sendiri. Padahal yang kurang kita sendiri gitu. Makanya kita harus pinter-pinter lah ngejaga, pinter-pinter bersikap begitu ya. Gitu sih menurut saya. Ada pengalaman apa jangan-jangan? Bang, jangan sampai ya. Gitu. Ya, oke deh. Kita bisa ngambil kesimpulan nih kalau era digital itu adalah era di saat ini. Ya, saat ini. Iya, yang dimana kita tuh udah ngerasain banyak perkembangan teknologi. Bahkan hampir segala aspek dalam kehidupan kita tuh sekarang udah serba digital. Karena ada cerita tentang video call sama Ihya ya. Itu juga bentuk dari bagaimana digitalisasi ini mempermudah komunikasi. Betul. Terus juga mempermudah pertukaran informasi mengenai kebudayaan. Tadi dijelasin juga ya sama Bang Ardi ada dampak negatifnya dan dampak positifnya. Tapi lebih baik kita mengambil yang positifnya. Kita yang pegang kendali gitu ya. Kita yang dituntut ya kan. Betul, untuk menyikapi digitalisasi dan globalisasi ini harus menjadi ke arah yang positif. Kayak gitu. Betul banget tuh. Kita harus bijak dalam menghadapi perkembangan digital. Jangan sampai budaya kita luntur atau hilang. Tapi justru kita harus bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk mengembangkan budaya lokal atau budaya Indonesia. Nah, karena mungkin Bang Ardi mau ada kegiatan lain mungkin atau takut kemalaman juga nih, kita cukupin aja kali ya podcast kali ini. Terima kasih banyak Bang Ardi sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Obrolannya cukup asik dan cukup menjawab pertanyaan dari kita-kita. Oke, kita tutup aja. Atau mungkin Bang Ardi ada yang mau disampaikan gitu mungkin tentang topik kali ini gitu Bang. Oke. Mungkin terakhir ya sedikit ya buat teman-teman semua. Saya berterima kasih juga karena telah diberikan kesempatan. Kita bareng-bareng lah kita bangun yang namanya
budaya Indonesia melalui digitalisasi. Kita sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa, jadi kita tonggak daripada ilmu pengetahuan dan intelektualitas yang ada di Indonesia, harus kita yang memberikan batas itu. Sehingga orang-orang tuh nggak kebablasan. Arus yang lancar, arus yang keras itu harus dijadikan sebagai satu momentum yang baik gitu. Jadi arus yang kencang itu harus bisa kita kendarai, jangan sampai kita yang dilabas. Begitu aja sih. Kita yang punya kendalinya. Kita yang punya kendali. Kata kuncinya kita harus bijak dalam menghadapi perkembangan Digitalisasi. Gitu sih. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Siap. Yang lain udah jelas mungkin. Cukup. Jelas banget, makasih banyak Bang Ardi. Keren Siap, banget topik kali ini ya. Semangat semuanya ya. Teman-teman. Oke, mungkin makasih banyak Bang Ardi dan yang lain dan yang lain. Kita cukupin aja kali ini. Terima kasih semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang. Iya semuanya. Makasih ya Bang.